Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 SDN Unawa Kartika? Semoga kalian tetap semangat belajar dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia tema 7 kepemimpinan subtema 3 ayo memimpin. Pada materi subtema 1 dan subtema 2, kita sudah belajar tentang bagian-bagian pidato dan cara membuat naskah pidato. Pada subtema 3 ini, kita akan belajar tentang metode pidato. Metode pidato adalah cara-cara bagaimana kita berpidato di depan umum. Ada beberapa metode pidato, diantaranya 1. Membaca naskah. Membaca naskah yaitu membaca naskah pidato yang sudah ditulis atau disiapkan sebelumnya. Yang kedua, metode menghafal, yaitu dengan cara menghafalkan naskah pidato yang sudah ada. Yang ketiga, ada metode serta-merta atau impromptu, yaitu metode yang tanpa persiapan tertulis, secara spontan, dan biasanya untuk acara yang bersifat mendadak. Yang keempat, yaitu metode ekstemporan, yaitu metode menggunakan catatan kecil untuk kerangka, biasanya agar isi pidato urut, runtut, dan terarah. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan. Hal-hal yang diperhatikan saat pidato diantaranya yang pertama yaitu struktur atau bagian pidato yang sudah pernah kita bahas pada subtema sebelumnya. Ada salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup. Yang kedua, ada kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan kepada para pendengar. Yang ketiga, ada topik atau tema pidato, yaitu pokok masalah yang dibahas dalam pidato. Yang keempat, yaitu lafal atau cara pengucapan saat kita berpidato. Yang kelima, yaitu intonasi, tinggi rendah nada atau suara. Dan yang keenam, yaitu penampilan. Berikut ada beberapa cara agar pidato menarik. Yang pertama, agar pidato kita menarik, kita harus menggunakan suara yang lantang sesuai lafal atau cara pengucapan. Yang kedua, yaitu kita harus memperhatikan intonasi atau tinggi rendah nada. Tekanan, tempo, dan nada juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, tampil dengan percaya diri saat berpidato. Dan yang keempat, hindari kesalahan saat pidato. Di antara beberapa kesalahan saat berpidato diantaranya pandangan mata hanya melihat naskah, jadi pendengar tidak dilihat. Yang kedua, tidak menguasai isi pidato, sehingga kita fokus pada naskah pidato. Yang ketiga, volume suara kurang keras. Yang keempat, lafal, intonasi, dan jeda tidak jelas dan tidak tepat. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan yang tidak perlu, seperti menggerakkan anggota tubuh yang tidak perlu. Contoh, menggaruk-garuk kepala. Menanggapi atau mengomentari pidato. Yang ditanggapi dalam pidato dapat berupa 1. Penampilan saat pidato, diantaranya penampilan, gestur, volume, intonasi, jeda, tempo, dan lafal. Yang kedua, dari segi isi pidato. Isi sudah memenuhi struktur pidato atau belum? Kemudian isi sudah sesuai dengan tema dan tujuan pidato atau belum? Tanggapan terkait dengan isi pidato yang kita tanggapi adalah terkait struktur, kesesuaian tema, dan tujuan. Kemudian, reaksi pendengar terkait pendengar antusias dan terpengaruh dengan pembicara atau tidak. Kemudian, sikap dalam berpidato.
Bagaimana sikap seorang yang berpidato di depan umum? Sikapnya baik, pandangan mata ke pendengar, tidak melakukan gerak-gerik yang tidak penting. Yang keempat yaitu lafal dan intonasi yang harus diperhatikan. Demikian penjelasan tentang metode pidato, cara menanggapi atau mengomentari pidato, dan cara berpidato yang baik. Untuk tugas anak-anak hari ini yaitu untuk soal pengetahuan, kalian bisa mengerjakan LKS halaman 26-27 Rom A dan B, isinya saja di lembar. Kemudian, untuk tugas keterampilan, kalian membuat teks pidato di lembar. Sekian pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema 3. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar untuk anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.